Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. How are you everybody? Welcome back and thank you so much for watching my commercial, my channel. Special for this morning and this opportunity I have my experience at maybe it's really benefit for the beginner to start English. Many people get some confused when he start learning English. Oke, bagian kali ini saya akan membagi-bagi bagaimana cara memulai dan cara belajarnya bahasa Inggris. Yang pertama itu khusus bagi pemula, yang itu memang bahasa Inggris ini menjadi sangat fundamental, sehingga bagian yang terpenting untuk bagi pemula ini yaitu yang pertama adalah make your love in English. Pertama harus datangkan rasa cinta, buat cinta kepada bahasa Inggris. Apapun yang dilakukan, kalau sudah ada rasa cinta terhadap sesuatu, pasti dia akan lebih menyukai. Kemudian langkah yang kedua yaitu dengan cara make your motivation first. Apa sih motivasi kamu? Tentukan motivasi kamu dalam belajar bahasa Inggris. Kalau perlu tulis di kamarnya, tulis, kemudian di dinding-dinding yang terbuka itu tulis, sehingga ketika kamu sudah datang rasa malas itu, oh ini motivasi saya, ini ingat bahwa saya dulu belajar bahasa Inggris, saya pengen keluar negeri misalnya, atau saya pengen menjadi presenter bahasa Inggris yang itu memang sudah terkenal di publik misalnya. Dengan motivasi itu, maka seorang itu akan mudah teringat dan akan terdorong dengan kuat. Apalagi itu adalah motivasi dari dalam tubuhnya sendiri, sehingga dia bisa mengembangkan. Saya ingin keluar negeri, misalnya. Kemudian langkah yang kedua guys, untuk belajar bahasa Inggris itu adalah kamu harus, you must be diligent in reading. Kamu harus rajin membaca. Rajin membaca itu ya banyak, baca yang sifatnya yang intinya baca yang berbasis bahasa Inggris gitu, teksnya yang berbasis bahasa Inggris, baik itu baca cerita, komik, sejarah, karena dengan membaca nanti kita akan memudahkan dalam reading ataupun speaking kita. Itu ada juga yang cara yang keempat yaitu training in taking course. Apa maksudnya? Ikut kursus, lebih fokus. Cara ini yang paling ampuh saya rasakan, karena saya alami itu dulu ketika saya langsung ikut kursus tidak lama itu, kurang lebih maybe for about 27 day, saya ikut 27 hari itu, saya terasa langsung ada interaksi, kayak tertarik dan mudah sekali belajar bahasa Inggris. Jadi kalau langsung ikut kursus ataupun ya belajarlah privat, itu lebih fokus dan lebih cepat. Cara ini bagi saya paling ampuh, saya rasakan seperti itu. Kemudian cara yang kelima yaitu adalah direct to practice every day with your partner or your friend in your environment. Jadi kamu itu langsung praktek ja. Apa yang kau tahu, kosakata yang kau miliki langsung praktek ja. Misalnya, good morning everybody, how are you? Misalnya, yang muda-muda dulu, yang dasar itu, dari ungkapan greeting ataupun dari ungkapan ya cara kita interjection dan lainnya gitu. Intinya kamu langsung praktek. Ketemu dengan kawan, ketemu dengan, kalau saya dulu tuh kayak jadi gila gitu. Jadi ketemu dengan hewan langsung sapa, misalnya burung, hey I look the bird, misalnya I look the bird on the tree, the bird. Jadi kayak itu langsung. Ini nanti kalau langsung praktek banyak kosakata yang kita belum diketahui, sehingga kamu langsung mencari, oh ini apa bahasa Inggrisnya burung ya, langsung cari, searching and memorizing gitu. Itu mudah itu ketika langsung praktek dan menemukan gitu. Kemudian ketemu dengan orang, bagaimana caranya, apanya, itu langsung ada ide muncul bagaimana cara kita mengucapkan, how to use pronounce, how to use speak directly. Itu yang paling penting. Jadi langsung praktek itu bagi saya itu sangat mudah dan juga relevan sekali untuk kita amalkan seperti itu. Kemudian cara yang kelima berikutnya yaitu adalah learning by watching movie and listening music. Dulu saya teringat waktu saya when I was learning in my boarding school is Banyuanyar, I joined and very often using and listening my music, karena
ketika saya belajar musik itu dan mendengarkan musik itu, maka saya itu banyak menemukan kata-kata yang itu masih belum saya ketahui maknanya. Dan itu kata-kata yang sangat banyak idiom, artinya bahasa-bahasa keren gitu, bahasa-bahasa yang itu memang mungkin menjadi sudah tidak asing lagi bagi kehidupan di luar negeri itu, sehingga kata-kata ini saya jumpai banyak kosakata dan kita bisa memahami dengan makna-makna terhadap kata-kata yang kita sudah kenal maksud dan artinya gitu. Jadi kita lewat nonton, watching movie, watching television yang berbasis bahasa Inggris itu juga sangat mendukung loh, ataupun mendengarkan juga gitu. Jadi saya juga hobi nyanyi guys, dimana dengan nyanyi itu saya rasa banyak manfaatnya. Diantaranya itu adalah menemukan banyak kosakata yang belum saya ketahui maksudnya. Ada kosakata yang itu mungkin saya harus memahami juga gitu. Intinya banyak pengalaman dan ilmu di balik semua itu. Okay, the last way that I must share out to you how to be beginner and learning start English. Yang terakhir itu adalah learning by YouTube. Belajar ke YouTube. Belajar melalui YouTube itu juga bagi saya boleh-boleh saja, tidak masalah, karena itu juga ada gurunya. Memang sih kalau tidak ada gurunya itu katanya gurunya itu setan, memang betul. Tapi kalau bagi saya belajar ke YouTube itu kita kan punya guru, ataupun ya anggap saja kalau saya bukan guru lah, saya cuma kawan untuk membagi-bagi pengalaman saya di waktu saya belajar gitu. Jadi kalau ada yang bisa dijadikan figur tokoh ataupun jadi teacher, boleh lihat itu. Maka mudah sekali dengan YouTube itu, banyak cara-caranya. Dan dukung, jangan lupa guys. Mungkin ini juga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa share and subscribe my channel Rifin Arifin. Saya harap semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian semua yang membutuhkan dan pelajarnya. Ingat, jangan berhenti di tangan Anda. Sebarkan pengalaman saya ini. Semoga Anda dapat bagian amal jariahnya nanti. Dan ingat, bahasa Inggris sangat penting. English is very essential in your life. Thank you so much. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua. Salam pendidikan. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.